Kemudian alladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'tahu, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata karena susah untuk menyebutkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita bagi umat Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menuntun umatnya dari kegelapan menuju ke alam terang menderang. Mat Santara TV rahimakumullah. Adapun materi yang saya akan sampaikan yaitu keutamaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, yaitu petunjuk bagi manusia. Kemudian yaitu penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda. Sahabat Mat Santara TV rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat di seluruh dunia. Karena pada bulan Ramadan adalah di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Kemudian salah satu kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian banyak dilakukan oleh umat Islam, yaitu membaca Al-Qur'an. Salah satu keutamaan membaca Al-Qur'an yang pertama yaitu memberi syafaat di hari kiamat. Kedua, ibadah ini saling berkaitan. Ibadah datang kepada Allah berkata, "Wahai Rabbku, karena aku orang itu menahan lapar dan syahwat, maka berikanlah syafaat kepadaku baginya." Maka datang pula bacaan Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbku, karena aku orang itu tidak tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat kepadaku baginya." Jadi kedua ibadah ini datang memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Sahabat Mat Santara TV rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman qara'al Qur'an harfan," barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Maka satu kebaikan bi asyri amsalihha, maka satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sahabat Mat Santara rahimakumullah. Ini di luar
pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana apabila kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Maka Allah melipat gandakan lagi menjadi 2 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan pada bulan Ramadan senantiasa membaca Al-Quran di hadapan para malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkannya. Karena dengan itu kita dapat petunjuk di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan petunjuk itu tidak ada keraguan di dalamnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Barang saya jika datang kepadaku yaitu petunjuk, faman tabi'ahu hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, wala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia akan tidak celaka. Sahabat Nusantara TV rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yaitu bersama para malaikat di surga. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, allazi yaqra'ul Qur'ana mahirun ma'as safaratil kiramil barara, maka dia bersama malaikat yang mulia lagi taat nanti di surga. Kemudian allazi yaqra'ul Qur'ana yatata'tahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena susah untuk menyebutkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi sahabat Nusantara TV rahimakumullah, tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran. Bagi yang mahir membaca Al-Quran, maka ajarkanlah kepada yang lain. Yang belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maka sebaik-baik manusia di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena siapa yang ingin mulia, maka bersamalah dengan Al-Quran. Karena apabila kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan kita. Malaikat, yaitu perantaraan malaikat Al-Quran diturunkan, maka malaikat Jibril inilah adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad inilah adalah Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian umat Muhammad adalah umat yang termulia karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kota Mekah dan Madinah adalah kota yang termulia karena Al-Quran diturunkan kedua kota itu. Bahkan sekertas pun mulia apabila ditulisi Al-Quran. Maka apabila kita mau melihat mulianya seseorang terhadap Allah, maka yang senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sampai di sini dulu. Kita akan jumpa di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.